Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan aku, Lutef Channel. Bagaimana Ramadan di Sudan adalah sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang ada di Indonesia. Nah, Ramadan kemarin sedang lockdown di asrama, dan tentunya kami nggak melihat bagaimana Ramadan di Sudan yang di luar asrama. Nah, Ramadan kali ini tentunya lebih seru dan lebih asik karena aku mengikuti daurah Al-Quran sebulan, dan itu di apartemen. Wow, tinggal di apartemen di Sudan. Bagaimana ceritanya? Tonton terus sampai akhir. Oke, sebelum itu, karena emang ini konsepnya cerita, dan mungkin teman-teman followers lama juga udah pada tahu bagaimana genre aku, yaitu jarang banget posting tentang aktivitas rohani atau kegiatan-kegiatan Islami ya. Pasti postnya tentang fotografi atau videografi, dan mungkin kali ini karena memang versi Ramadan, mungkin akan cerita tentang bagaimana kegiatan Islami atau aktivitas rohani di Sudan, begitu ya. Nah, semoga saja nanti tidak berlebih-lebihan dalam menyampaikan. Oke, next. Ramadan kali ini karena kampus libur, jadi aku mengikuti sebuah daurah tahfidzul Quran yang diselenggarakan oleh Muslimat NU Sudan, dan kami beranggotakan 10 orang. 2 orang diantaranya adalah sebagai ustazah kami. Nah, 8 orang diantaranya adalah sebagai santriwatinya atau sebagai muridnya. Nah, kami terbentuk jadi 2 halaqah tahfidz, dan kami bertempat tinggal di depan Darul Mushaf atau di apartemen Samyat ini ya, yang teman-teman biasanya buat ngafe di bawah, buat nonton bola, buat rapat-rapat di bawah. Nah, kami tinggal di atasnya, di lantai 7, jadi masih segedung di lantai 7, dan itu lift mati. Bisa bayangin sih, kayak lagi naik ke Sunan Muria dan itu gak ada ojek. Gila sih capeknya. Mbak Amina masih jauh, kuncinya di bawah. Cepet deh. Ini berkesan seperti pesantren, ya pesantren modern gitu, karena tinggal di apartemen ya. Ya, kami tetap ada setoran 3 kali sehari, dan itu juga SIM card harus dikumpulin agar biar kita tuh fokus sama Quran aja gitu ya, fokus ngaji. SIM card itu dikumpulin dan hanya boleh dibagikan ketika hari Jumat aja. Nah, hari Jumat itu dibagikan SIM card itu paling juga dari jam 8 pagi sampai maghrib gitu ya. Kemudian kami juga nggak boleh keluar selain hari Jumat, atau kecuali lagi ambil lauk atau ambil transferan atau apa gitu ya. Kemudian ada plusnya juga, kami ini udah fokus ngaji, fokus Quran aja, karena memang kami udah ada yang masakin. Jadi lauk sahur, lauk buka udah ada yang masakin, kita tinggal ngambil doang. Kemudian juga banyak para donatur, para donatur ngasih uang, ngasih jajan, ngasih apa, sampai kita setiap doa, ya Allah pengen makan waffle, ya Allah pengen makan ini, pasti keturutan aja. Itu berkah Al-Quran sih ya. Tanpa SIM card gimana? Asik sih, asik banget karena memang nggak ada deadline yang ngejar, nggak ada ini, walaupun ada rasa nggak tenang ya karena belum bisa tanggung jawab sepenuhnya begitu. Nah, kemudian tapi tetap asik karena kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran, bisa betah ngajinya, jadi nggak yang menunda-nunda. Kemudian juga alhamdulillahnya kita tetap bisa berteman dengan baik, nggak bosen-bosenan ya. Biasanya kan kalau sama HP kan HP terus gitu ya. Nah, kemudian karena memang nggak ada HP, nggak ada SIM card tadi, paling kita juga tag video gabut gitu lah. Gabut apapun kita jadiin dokumentasi. Ini suasana 41 derajat Celcius, dan gila sih, panas banget nemenin dia project bikin video. Dia mau lomba jalalah. Teh, bangun teh. Teh. 2 menit. Ini tempat umum. Ih, nyari kita pola tidur gak jelas. Gaji banget dia sumpah. Bangun, ayo ah. Kita punya udah nemu ini. Hei. Ini adalah buatan buar. Namanya Teh Yustira. Namanya Teh Yusron. Oke, sekarang apa saja kegiatannya? Kegiatannya itu ada setoran 3 kali sehari, itu setiap pagi, siang, juga malam. Kemudian selain setoran itu ada ngaji-ngaji. Nah, ngaji ini ada
setiap Rabu dan Sabtu pagi itu kita ngaji tahsin Al-Quran bersama Syekhah Ummu Salamah di sini. Kemudian ada juga ngaji kitab kuning, itu kitab Nurul Ghalam ya, setiap Rabu, Kamis juga Sabtu. Nah kemudian setiap Ahad, Senin dan Selasa itu ada ngaji Qadim Turos itu ya, Qadim Turos dengan kitab Yaqutun Nafis di Madhab Ibni Idris. Nah itu konsepnya diskusi, jadi kami diskusi, ada pemateri, kemudian kami bisa menambahkan, bisa menanggapi, bisa bertanya gitu, dan itu asik banget sih, sampai kadang kita tuh melebihi waktu berbuka saking asiknya memang ya, tapi kadang juga garing, tergantung bagaimana pembahasannya dan bagaimana pembawaannya. Tapi itu sangat asik, sangat menambah wawasan. Jadi kita yang tadinya nggak tahu, jadi oh ternyata gini ya, oh ternyata ini gini ya gitu. Dan itu didampingi oleh 3 muharir mas-mas dari PCI NU Sudan, yaitu untuk membenarkan ya, otomatis membenarkan kita untuk menambahkan dengan berbagai referensi dari kitab ini, kitab itu begitu. Jumat adalah waktu libur kita karena dibagikan HP, terus kemudian roan tadi, kemudian setoran juga libur gitu. Nah tapi Jumat tadi kalau pagi kita harus ada tasmi selama seminggu itu hafalan kita dapat berapa, kemudian ditasmikan. Atau kalau udah minggu kedua berarti hafalan selama 2 minggu, kalau udah minggu ketiga berarti hafalan selama 3 minggu itu ditasmikan. Kemudian Jumat bersih, kemudian dibagikan HP dan itu udah free, mau ngapain aja terserah. Tapi yang nggak se-free itu gitu, karena sore kita masih ada zikir rutinan ke Syekh Hasim. Kita Syekh, zikiran, kemudian buka puasa di sana juga. Nah untuk kegiatan lainnya tentunya ada tartilan setiap ba'da asar. Nah itu 1 juz, juga ada sholat tarawih. Nah sholat tarawih itu kami di rumah, jadi bukan di masjid ya. Di masjid itu ketika pas kami semua lagi pada libur gitu, libur sholat gitu ya. Nah itu kami sholatnya di rumah dan itu imamnya secara bergantian, itu juga tiap harinya 1 juz. Dan itu emang udah rutinitas sih. Mungkin nih teman-teman yang di Indonesia belum pada tahu. Kalau di Indonesia mungkin kan baca surat apa gitu ya, surat pendek gitu ya. Dan itu emang sholatnya juga cepet. Nah di sini tuh sholatnya 8 rakaat aja, 8 rakaat, dan itu 1 juz. Biasanya kalau di asrama itu 1 juz itu per rakaatnya seperempat halaman gitu ya, 1/4 juz maksudnya. Nah tapi kalau di sini ini 1 juz kadang beda-beda tergantung imam. Kadang 1 juz itu dibuat sholat isyanya 1 juz, dan sisa 1 halaman itu dibuat tarawihnya. Jadi 1 ayat pas tarawih. Tapi kan untuk di awal 1 juz berdiri itu udah kayak upacara di depan dan gak boleh ke belakang lagi, itu udah mau pingsan. Tapi iya sih. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ada di Sudan kayak lebih banget. Tapi emang iya awal-awal mungkin kayak kaget gitu ya. Tapi setelah tahu ternyata itu emang kebiasaan di mana-mana sholat di sini tuh mayoritas emang 1 juz setiap harinya. Meskipun ada yang enggak juga di masjid-masjid gitu. Selainnya tentu kita merasakan bukber juga ya, walaupun kita lagi kayak terkarantina gitu istilahnya. Oke, kita tetap merasakan bukber, ya ada bukber organisasi, ada bukber kekeluargaan tuh kayak Jakarta atau kekeluargaan Jawa Tengah atau Jawa Barat yang ada di sini kayak gitulah. Itu ada kekeluargaannya. Ada bukbernya tentunya. Dan salah satu bukber yang mungkin gede itu di Lazisnu itu ya. Lazisnu ngadain begal Ramadan atau iftar on the road di jalanan gitu ya. Dan itu kenapa dinamakan begal? Karena memang kita memberhentikan orang nyegat gitu kan, buat dibagiin makanannya buat mereka. Jadi siapapun yang dapat gitu kan, ke masyarakat Sudan. Kemudian kami sambung bukber di situ dengan hiburan musik. Kemudian kita juga ke pasar malam gitu ya, naik wahana kayak gitu. Seru sih, kayak anak pondok yang bener-bener lagi bebas gitu. Ya kemudian juga ada bukber organisasi yang lain. Tentunya sampai ini kenapa bukber terus ini? Ini adalah bukber keempat di tempat yang sama dengan kostum yang berbeda. Keempat kalinya di Mumtazah Roma dong. Di sini terus, padahal di sini gelap. Mungkin destinasi paling dekat dan murah sih, terjangkau.
Ramadan itu tentunya banyak amalan ya, pada mengejar malam Lailatul Qadar juga ya, pada mengejar malam Lailatul Qadar. Tentunya nggak hanya di malam ganjil, tapi di 10 hari terakhir Ramadan kita pada beriktikaf di Masjid As-Salasah di dekat Jamiah belakang Zurich tuh. Kalau teman-teman Sudan ya pasti pada tahu dong. Nah di situ masjidnya biru, dan pertama kita ke situ masih baru banget, masih panas, belum sedingin yang sekarang dan belum seramai yang sekarang. Pas kita kesana masih sepi juga, bahkan kita kayak ini kayak masih VIP ya. Kita ahwadnya waktu itu masih sepi. Kemudian sekarang ramai, alhamdulillah ya, ramai banget. Dan kecuali malam 25 Ramadan itu kami beriktikaf di Masjid Al-Nilan. Nah itu yang mulainya itu juga 11 rakaat ya, kan 3 rakaatnya itu memang witir. Nah itu juga 3 juz. Jadi kalau yang di Masjid As-Salasah tadi nggak sampai 3 juz, kalau yang ini 3 juz. Jadi kita untuk 1 rakaat, untuk 2 rakaatnya itu kita 1 juz. Kita semakin 1 juz, bener-bener dengerin. Capek nggak? Iya capek, karena memang bacanya nggak yang seperti kita kalau murojaah cepet-cepet gitu. Nggak, di sana juga standar, dan itu memang capek sih, serius. Bahkan ada beberapa teman yang modelnya KO duluan tidur, atau karena capek kemudian sholatnya akhirnya duduk kayak gitu. Itu untuk di Masjid Al-Nilan di luar kota Khartoum, Om Durman. Di situ kita juga buka puasa di sana dan sahur di sana, sahur di dalam masjid. Ternyata emang teman-teman tuh pada sahur di sana, orang-orang Sudannya juga gitu. Kemudian pagi kita pulang dan tepar ya. Oke, kemudian di malam-malam berikutnya kami tetap beriktikaf di Masjid As-Salasah. Selimut aku mah tipis. Buat alas. Ini mau iktikaf atau mau camping guys? Ini antara iktikaf dan mau pindahan. Oh selimut dong. Sekarang pukul 3 pagi dan kita mau OTW apartemen with Sian. Sahur on the road. Jalan VIP. Dan untuk apa sih kendala yang dirasakan selama Ramadan di Sudan? Tentunya kendala paling sering yaitu listrik mati. Kalau sebelum Ramadan itu memang tiap hari dan itu bergantian atau shift-shiftan itu sekitar 8, 10 atau 12 jam tiap harinya. Itu kalau untuk Ramadan ini kadang sehari nggak mati, kadang dalam 2 hari itu mati sekali gitu kan, kayak 2 hari sekali, dan itu pun matinya kadang mulai dari malam, kalau enggak nanti sore menjelang buka itu baru nyala, sekitar jam 5-an baru nyala gitu. Nah itu terus kadang pagi juga ya, pokoknya nggak nentu selama Ramadan ini, dan tapi hampir tiap hari mati terus. Dan tentunya kalau mati itu tentu panas banget dong, dengan cuaca yang tadi sekitar 41-an derajat standarnya itu. Dan mungkin yang di rumah bisa ya ada, walaupun mati listrik tapi masih bekas-bekas AC, jadi masih agak dingin gitu ya. Tapi untuk di asrama mungkin sangat-sangat panas, apalagi kalau di asrama itu kalau mati listrik air juga ikut mati. Nah gitu. Kalau di sini alhamdulillahnya enggak sih ya. Tapi walaupun mati listrik, anak-anak Darosah di sini tetap semangat banget. Tetap semangat ya, walaupun mati listrik kami tetap setoran, kami tetap tasmi, kami tetap murojaah juga, kami tetap ya pokoknya berlama-lama dengan Al-Qur'an walaupun dengan center gitu. Ya beginilah, indah sih Ramadan kali ini, sangat-sangat indah. Bagaimanapun kegiatannya, kalau lingkungannya mendukung, insya Allah kami tetap bisa berlomba-lomba dalam kebaikan secara semangat juga. Kemudian di acara Darosah terakhir ini ada tasmi. Tasmi itu dalam sekali duduk, jadi ada yang 30 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz gitu. Dalam sekali duduk dibagi kelompok. Nah ini kemudian nanti di paling akhir, yaitu tepat hari Idul Fitri, itu siangnya kami ada wisuda, kami semua akan diwisuda. Jadi kayak benar-benar ikut daurah di Indonesia gitu ya. Kami akan diwisuda dan sekaligus halal bihalal di sana. Ya begitulah kegiatannya. Oke, mungkin itu saja cerita Ramadan kali ini. Ya sebenarnya masih banyak, tapi nanti kalau lama-lama pastinya membosankan ya. Semoga bisa sharing lain kali atau kita sambung nanti pas acara Idul Fitri, oke? Di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan mungkin ini terakhir penutup dari aku. Apa yang paling berkesan di Sudan? Apa yang paling berkesan selama Ramadan di Sudan? Tentunya semuanya berkesan, semuanya indah jika kita melihatnya dengan kacamata bersyukur. Oke? Setuju? Oke. Darosah PCI Muslimat NU Sudan, Alhamdulillah menggapai kemenangan bersama Al-Quran. takbir, Allahu Akbar.